Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Al-Fiqhul Muyassar. Kita masuk ke Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fil wudu. Itu tentang wudu. Fihi masail, di sini ada beberapa masalah yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Masalah yang pertama yaitu ta'rif, definisinya, wa hukmuhu, dan hukumnya. Al-wudu'u lughatan mushtaqun minal wada'ah, wa hiya al-husnu wan nadhafah. Wudu secara bahasa, secara etimologi, diambil dari kata wada'ah, artinya ya bagus dan bersih. Ini makna wudu secara bahasa. Wa syar'an, adapun makna wudu secara syariat, yaitu isti'malu al-ma'i fil a'dha'il arba'ah, menggunakan air untuk mencuci 4 anggota. Wahil wajhu wal yadani wal ra'su wal rijlan, itu wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syara', dengan sifat atau tata cara yang khusus di dalam syariat. Ala wajhi at-ta'abudi lillahi ta'ala, dalam rangka apa? Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia definisi apa? Wudu. Ya. Jadi definisi wudu itu apa? Yaitu menggunakan air. Air yang dimaksud di sini air yang suci dan mensucikan, ya. Maka keluar dari kata-kata air di sini air yang najis. Fil a'dha'il arba'ah, ya untuk 4 anggota. Ya. Yaitu wajah, di mana wajah ya batasannya adalah dari, kalau secara panjangnya ya, dari tempat tumbuh rambut sampai ke tempat tumbuh jenggot, dagu. Dari telinga ya, yaitu batasannya di tulang yang menjendol yang muncul di telinga itu sampai ke ya telinga lagi. Yaitu wajah, kemudian 2 tangan. Ya, yaitu sampai siku-siku. Kemudian kepala. Apa yang dimaksud dengan kepala? Disebut kepala adalah tempat tumbuhnya rambut. Itulah yang disebut dengan kepala. Warijlan, dan 2 kaki. Dengan sifat yang khusus dalam syariat. Maksudnya yaitu ya sifat dan tata caranya sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Ala wajhi ta'abud lillah, dan tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang mencuci wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki, tapi tujuannya bukan untuk ibadah, sebatas untuk kebersihan saja, maka ini tidak disebut wudu. Wa hukmuhu, dan adapun hukumnya, annahu wajibun 'alal muhdits idza arada shalah. Hukumnya wajib bagi orang yang berhadas apabila ingin sholat. Ya, ini dengan ijma' para ulama. Wa ma fi hukmihima, dan yang satu hukum dengannya, ya tawaf wa mashil mushaf. Ya seperti tawaf dan memegang mushaf. Ini masalah khilaf yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah tawaf itu disyaratkan padanya wudu, diwajibkan padanya wudu atau tidak. Jumhur ulama mengatakan wajib berwudu sebelum tawaf. Sementara Abu Hanifah mengatakan hukumnya ya sunnah saja. Ya, hujahnya, dalilnya apa? Karena dahulu di zaman Nabi SAW haji wada, tidak pernah ada satupun Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berwudu. Iya. Nabi hanya
mempraktekkan saja dengan perbuatannya, di mana Nabi berwudu sebelum tawaf. Dan tentunya pasti banyak para sahabat waktu itu yang tidak di atas wudu. Ya, ketika Nabi SAW tidak memerintahkan mereka, kata Abu Hanifah, itu menunjukkan bahwasannya hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Demikian pula memegang mushaf. Iya. Terjadi khilaf para ulama apakah memegang mushaf disyaratkan padanya, ya diwajibkan padanya wudu atau tidak. Sebagian mengatakan wajib berdasarkan hadis la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Iya. Kata mereka ini hadis menunjukkan bahwasanya orang tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Dan kata-kata suci ini mencakup suci dari hadas. Ya. Maka dari itu mereka mengatakan orang yang ingin memegang mushaf wajib berwudu terlebih dahulu. Terlebih adanya perbuatan para sahabat yang mereka tidak mau memegang mushaf kecuali setelah mereka di atas kesucian. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ad-dalilu ala wujubi. Itu dalil wajibnya wudu. Wa alaman yajib, dan siapa yang wajib berwudu. Wa mata yajib, dan kapan wajib berwudu. Amat dalil ala wujubi, adapun dalil akan wajibnya wudu, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri salat, cucilah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku-siku, usaplah kepala kalian, dan cuci kaki kalian sampai mata kaki. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dengan bentuk syarat. Allah mengatakan iza, ya ayyuhalladzina amanu iza. Dan iza itu mempunyai makna syarat. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, ya, maka cucilah wajah, tangan, ya, artinya berwudulah. Berarti itu menunjukkan saudaraku sekalian, ya, bahwa ini syarat sahnya. Karena ini, ya, menggunakan harfu syarat yang menunjukkan kepada bahwa itu adalah merupakan syarat sah sholat bagi mereka yang berhadas. Ya. Mungkin ada orang bertanya, ayat itu mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka berwudulah. Ya, berarti orang yang tidak berhadas pun juga tetap diharuskan berwudu. Jawab, ya, keumuman hadis ayat ini dikhususkan oleh hadis. Apa itu? Yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum as-salata, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat dengan tanpa bersuci. Dan Nabi bersabda, la yaqbalullahu salata man ahdas hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Dan itu menunjukkan bahwa yang wajib untuk berwudu adalah orang yang berhadas. Adapun orang yang belum berhadas, artinya masih di atas wudu, lalu kemudian dia hendak sholat, ya, maka disunahkan saja. Ya, jika dia mau mengulangi wudunya lagi. Walam yunqal an ahadi minal muslimin fi dzalika khilafun. Dan tidak ada satupun perselisihan para ulama tentang wajibnya wudu bagi mereka yang berhadas dan ingin sholat. Fasabatat bidzalika masyru'iyatul wudu.
Sehingga pensyariatan wudu itu ditetapkan oleh apa? Bil kitab, Al-Quran, was sunnah, wal ijma'. Ya. Wa amma alaman yajib, atas siapa wajib? Kata beliau, fayajibu 'alal muslimil balighil 'aqili idza arada as-shalah wa ma fi hukmihima. Wajib atas muslim balik dan berakal. Ya. Kapan? Apabila dia hendak sholat. Wa amma mata yajib, kapan wajibnya? Fa idza dakhala waqtu shalah aw arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtarat lahu al-wudu, ya, yaitu apabila telah masuk waktu sholat atau seseorang ingin untuk melakukan perbuatan yang disyaratkan padanya wudu. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin, walaupun itu tidak berhubungan dengan waktu. Qat tawaf wa masil mushaf, seperti tawaf dan memegang mushaf. Ya. Jadi yang wajib untuk berwudu, ya, yaitu adalah ketika hendak mau sholat. Adapun kalau misalnya dia tidak hendak sholat, ya, maka tidak ada kewajiban untuk berwudu. Nah, ini saudaraku sekalian, itu dalil atas apa yang menunjukkan akan wajibnya wudu. Dan atas siapa wajibnya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, fi syurutihi, syarat-syarat, ya, sah wudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu ma ya'ti. Disyaratkan sahnya wudu itu berikut ini. Ya, syarat-syarat sahnya wudu. Apa itu? Yang pertama, al-Islam wal aqlu wat tamyiz. Islam, berakal, dan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Itu usia yang bisa membedakan, yaitu umur 7 tahun biasanya. Fala yasihu minal kafir walal majnun wala yakunu mu'tabaran minas saghir alladhi duna sinni tamyiz. Maka tidak sah wudunya orang kafir, tidak pula orang gila, ya, tidak pula anak kecil yang belum mumayyiz. Itu semua berarti ada 3 orang yang tidak sah wudunya. Yang pertama orang kafir, yang kedua siapa? Orang gila. Yang ketiga siapa? Yaitu anak kecil yang belum mumayyiz. Syarat yang kedua, niyah, yaitu niat. Dasarnya yaitu hadis innamal a'malu binniyat wala yushra'u at-talaffuz biha li'adami thubutiha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disyariatkan melafazkan niat. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita mendengar atau mendapatkan satupun hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan niat salat atau niat wudu atau niat puasa, ya. Maka ketika Nabi tidak melakukannya sementara pendorongnya ada, penghalangnya juga tidak ada, itu menunjukkan memang tidak boleh dilakukan. Ya. Syarat yang ketiga, al-ma'at tahur, yaitu ada suci dan mensucikan. Tahur. Lima taqaddama fil miyah ammal ma'un najis an-najis fala yasihul wudu'u bih. Sebagaimana telah kita bahas di bab tentang air, adapun air najis, maka tidak sah berwudu dengannya. Syarat yang keempat, syarat sah wudu yang keempat, izalatu ma yamna' wusulal ma' ilal basyarah. Menghilangkan semua yang bisa mencegah air untuk sampai ke kulit. Ya, menghilangkan semua yang bisa mencegah air untuk sampai ke kulit. Min syam'in aw ajinin wa nahwihima, ya, berupa syama', apa itu, gaji, ya, yang terkadang menempel di kulit, ya, gajinya, atau ya ajin, tepung misalnya yang menempel di tangan kita.
Kathala'il adhafir alladhi yu'rafu bainan nisa' al-yawm. Demikian pula pewarna kuku yang dilakukan oleh para wanita yang di zaman sekarang itu juga harus dihilangkan karena itu bisa mencegah air untuk sampai ke kulit. Kemudian saudaraku sekalian, syarat yang keempat atau yang kelima. Yang kelima, Ustaz. Yang kelima, ya. Al-istijmaru awil istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam. Itu cebok jika ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu buang air. Baik buang air kecil maupun buang air besar. Ya. Syarat yang keenam, al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Yaitu terus-menerus, tidak dijeda. Ya, atas pendapat yang paling kuat. Karena memang masalah muwalah ini masalah yang khilafiyah, yang diikhtilafkan oleh para ulama. Namun yang paling sahih, yang paling rajih, bahwa harus muwalah. Maka tidak boleh ada jeda yang lama. Contoh misalnya, ada orang berwudu, dia berkumur-kumur, kemudian istinsyak, kemudian cuci wajah. Kemudian setelah itu jalan-jalan. Setelah 1 jam baru cuci tangan. Setelah itu jalan-jalan lagi. Setelah 1 jam baru usap kepala. Maka yang seperti ini tidak sah. Ya. Jadi harus mualah. Apa itu mualah? Yaitu terus-menerus. Nggak ada jeda. Kalaupun ada jeda, maka itu boleh jika memang dibutuhkan. Seperti misalnya jeda untuk mencari air dan yang lainnya. Ya. Syarat yang ketujuh, at-tartib. Harus tertib. Yes, wasayatil kalamu alaihima ba'da qalil, dan akan dibicarakan setelah ini nanti, kata beliau. Jadi harus tertib ini, syarat yang keenam ini. Yang dimana, tidak boleh misalnya cuci kaki dulu, baru kemudian cuci wajah misalnya. Dan ini atas pendapat yang paling sahih. Ya. Syarat yang ke-8, ghuslu jami'il a'dha al-wajib ghusluha. Mencuci semua anggota yang wajib dicuci. Nggak boleh sebagian-sebagian. Ya kalau misalnya ada sebagian yang nggak kecuci, dan baru ketahuan ketika sedang sholat, maka dia wajib mengulangi wudhu dan sholatnya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat. Sementara di kakinya ada sebesar dirham. Tidak terkena air wudhu. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Ya. Dan hadis tersebut juga merupakan dalil wajibnya mualah. Sudah kita sebutkan tadi. Nah ini saudaraku sekalian 8 syarat sah wudhu. Baik, saya kira cukup sampai di sini dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih tentang wudhu. Nah. Ya, Allah barik fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan. Dan teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi soal jawab bersama guru kita, dan ini adalah sesi yang sangat prestisius, waktu yang sangat prestisius untuk kita gunakan bersoal jawab. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di back channel dan atau mengangkat tangannya dengan menekan tombol raise hand, dan bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Dan Anda coba menaikkan beberapa orang, mohon untuk bersabar, kita atur gilirannya. Pertama kepada Henrico, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Ana yang bertanya masalah air yang terkena sinar matahari. Apakah itu dimakruhkan sampai diharamkan ataukah boleh dipakai tapi dibenci? Mohon jawabannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ini sudah pernah kita bahas ketika membahas tentang bab air, bahwa hadis yang menyebutkan tentang air yang terkena matahari itu tidak boleh digunakan, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka pendapat yang sahih, yang benar,
bahwa air yang terkena matahari ya tetap suci dan mensucikan dan boleh untuk digunakan untuk berwudu. Wallahu a'lam. Ya, Enrico, sudah terjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya kepada Pak Saleh Haji, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz satu pertanyaan singkat dan padat. Alhamdulillah, syukron Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Ustadz, dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang sudah disampaikan tadi, itu jelas cara berwudu. Bagian-bagian wudu yang disebutkan dalam surat itu juga jelas. Kemudian banyaknya juga sudah jelas begitu. Nah, dalam kejelasan di dalam Al-Quran ini, apakah itu lebih diutamakan dalam pelaksananya ketimbang penjelasan hadis tentang wudhu tersebut begitu? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Al-Quran dan hadis tidak boleh dipisahkan. Ya, namun para ulama menjadikan ayat surat Al-Maidah ayat 6 itu sebagai dalil ya anggota yang wajib untuk dicuci. Adapun kemudian ada perkara yang sifatnya sunnah atau tambahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka itu hukumnya sunnah. Di sana ada masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama juga tentang hukumnya. Apakah contoh misalnya ya berkumur-kumur, apakah itu hukumnya wajib atau tidak? Nah ini tentu pembahasannya nanti ya akan dibahas ketika kita membahas tentang ya kewajiban wudu, sunnah wudu, ya wallahu a'lam. Ya, syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, fiik barakallah. Dan selanjutnya kepada Ukhti Azizah. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, misalnya kita berada di suatu tempat Ustaz, terus tiba waktu azan, waktu sholat ya Ustaz, terus di situ tidak ada tempat khusus wudu bagi wanita Ustaz, tidak ada kamar mandi yang tertutup gitu Ustaz. Nah, tata cara ambil wudu untuk wanita bagaimana ya Ustaz ya? Syukran Ustaz. Yaitu caranya, ya, dia berusaha untuk mencari tempat yang, ya, tersembunyi, ya, dan tidak mungkin tidak ada tempat. Dia bisa menjauh, kemudian dia berwudu. Adapun untuk mengusap kepalanya, dia bisa masukkan dari dalam kerudungnya. Karena kerudung zaman sekarang kan mudah sekali untuk ditarik ke depan, kemudian diusap dari dalam kerudung. Walaupun kalau kerudungnya itu sulit untuk ditarik, ya, karena misalnya pakai peniti lah, pakai apalah, jarum apalah yang susah, maka yang seperti ini kata para ulama dikiaskan dengan sorban, cukup diusap dari luarnya saja. Adapun mencuci tangan, maka cuci tetap wajib sampai siku-siku. Ya. Maka pada waktu itu dibuka tangannya dicuci sampai siku-siku tetap. Ya. Demikian pula kaki. Tetap mencucinya sampai mata kaki. Ya Allah alam demikian. Ya, Ukhti Azizah, sudah terjawab? Nah Ustaz, syukran Ustaz. Iya. Ya, semoga Allah berikan taufik buat kita semua. Dan selanjutnya Abu Fatih, apa ada pertanyaan tertulis untuk antum? Izin Bang, bismillah. Baik. Izin Ustadz, Ana bacakan satu pertanyaan dari back channel, dari ikhwan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau kita wudhu dengan hitungan 2-2, tidak dengan 3-3, apakah tetap mendapatkan pahala wudhu Ustadz? Syukron, jazakallah khair.
Dalam riwayat Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membawakan sebuah bab dalam kitabul wudu. Itu bab al-wudu, ya, marrataini marratain. Bab berwudu 2 kali 2 kali. Lalu beliau membawakan riwayat bahwa Nabi SAW pernah berwudu, ya, 2 kali 2 kali. Ya, demikian. Ya, Bu Hati, sudah terjawab ya. Dan teman-teman sekalian kita baik. Ya, teman-teman sekalian kita masih punya waktu cukup panjang bersama guru kita untuk bersoal jawab. Hendaknya waktu ini kita maksimalkan. Dan selanjutnya kepada Imam. Tafadhol. Imam monitor. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya mengenai penghalang ketika berwudu. Bagaimana ketika kita setelah selesai sholat baru kita tahu misalkan ada kotoran di kaki kita gitu yang menghalangi berwudu. Apakah sholatnya diulangi atau sholatnya tetap sah? Dan itu terjadinya setelah selesai sholat. Terus bagaimana hukumnya tentang henna Ustaz? Apakah juga termasuk penghalang wudu? Syukron, jazakallah khair. Iya, kalau misalnya baru setelah selesai sholat, kita baru tahu di kaki kita ada cat, ya, yang menghalangi air wudhu. Sah tidak sholatnya dan wudhunya? Tidak sah. Jadi harus bagaimana? Harus diulang. Wajib diulang, ya, dia bersihkan dulu. Setelah itu dia berwudhu, kemudian dia sholat kembali. Iya. Iya, taib. Adapun hinna dan katam itu biasanya digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengecat rambut, ya. Karena Nabi SAW mengecat rambut dan merubah rambutnya, demikian pula para sahabat diperintahkan oleh Nabi, maka itu menunjukkan ya, izin dari Nabi SAW, maka dari itu tidak berpengaruh. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Ya, selanjutnya teman-teman yang meraise hand nih, mohon maaf karena sudah mencoba untuk menaikkan antum, cuma belum bisa. Mohon kesabarannya, sepertinya ada terkendala sinyal atau teknis. Ya, ini ada udah naik nih. Muhammad Taufik, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya Ustadz tentang mumayyiz Ustadz. Ana ada anak Ana, contohnya Ustadz yang pertama dan yang kedua. Batasannya itu mumayyiz itu bisa membedakan apa Ustadz? Soalnya Ana ngelihat kedewasaan anak-anak malah yang nomor 2 itu lebih dewasa daripada yang pertama, walaupun dari tingkat umur ya yang jelas anak-anak nomor pertama udah umur 8 tahun, yang kedua umur 6 tahun Ustadz. Barakallahu fiik. iya, bisa membedakan seperti misalnya kalau dia jual beli, dia paham kalau dia ditipu misalnya. Kadang ada anak nggak tahu kalau dia ditipu misalnya. Dia bisa bedakan ini barangnya, barang itu. Ya, kemudian juga dia bisa bedakan mana baik, mana buruk, ya. Dengan pada usia seperti itu. Dan ini biasanya umur 7 tahun ya, rata-rata anak mumayyiz itu umur 7 tahun. Walaupun memang ada sebagian anak kurang dari 7 tahun sudah mumayyiz. Ya, demikian Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Syukran Bang Zul, jazakallah. Ya, afwan wa jazakallah khair. Dan selanjutnya Ukhti Yumiati, tafadhol. Bertanya kepada Ustaz langsung satu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya berkaitan dengan tadi cat rambut. Kalau cat rambutnya bukan dari henna, tapi cat rambut yang biasa dijual itu, apakah bisa? Apakah tidak menghalangi wudhu? Itu saja. Syukron, jazakallah khair. Cat rambut yang selain dari henna, yang saya khawatirkan tuh malah menghalangi gitu air. Ya.
maka yang lebih baik tinggalkan aja. Ya, gunakan seperti yang Rasulullah lakukan itu dengan hina dan katam itu. Nah, Ya, selanjutnya kepada Coach Viko. Kepada Coach Viko, hidupkan mic-nya, bertanya. Afwan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya berkaitan dengan fikih wudhu Ustadz. Di saat lagi wudhu kadang-kadang anak saya bertanya gitu kan. Saya ada keraguan-raguan. Ini saya jawab atau jangan dijawab ya Ustadz ya gitu. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran, jazakallah khair. memang ya di antara adab berwudu hendaknya kita tidak berbicara. Ya, di antara adab berwudu hendaknya kita tidak berbicara. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika sedang berwudu lalu ada orang yang mengucapkan salam. Maka Nabi SAW baru menjawabnya setelah selesai berwudu. Ya, demikian. Namun yang rajih itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai kepada wajib. Artinya kalau misalnya kita menjawab itu pun boleh, namun dan tidak membatalkan wudu sama sekali. Allahu a'lam. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Ya, jazakallah khairan. Dan selanjutnya Ustadz izin membacakan pertanyaan tertulis. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya jika saat berwudu jumlahnya berbeda-beda. Misal cuci muka 3 kali tapi membasuh tangan 2 kali. Jazakallah khairan. Boleh, tidak apa-apa. Karena yang wajib itu kan sekali. Adapun 3 kali itu hukumnya sunnah. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi pernah mencuci tangan kanan 3 kali, tangan kiri 2 kali. Iya. Seperti itu diperbolehkan, Allah. Baik Ustaz, Allah yabarik fik, jazakallah khairan. Dan teman-teman nih mohon maaf banget nih, kami coba untuk mengangkat antum ke kolom speakers. Cuma memang belum bisa nih, Aba Anom dan Fuduriyat nih dari tadi untuk mencoba belum bisa. Nah sementara Ustadz pertanyaan habis Ustadz, belum ada yang ingin bertanya lagi. Apakah antum ingin melanjutkan sedikit pembahasan tentang fikih wudu lanjutannya dan atau bagaimana Ustadz? Cukupin aja kali Bang. Cukupin aja Ustadz ya. Ya baik kalau gitu Ustadz. Soalnya juga koneksi antum jelek banget itu. Iya mohon maaf Ustadz ini. Terus. Sul, Kudarullah 2 hari ini kayaknya server channel Clubhouse lagi error. Gitu ya. Oke baik. Ya baik, jika demikian kita ikuti arahan dari guru kita Ustaz Abi Haibur Salam Ta'ala. Teman-teman, kajian kita insya Allah kita cukupkan pada saat yang tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir. Dan sebelum kita tutup Ustaz, seperti biasa Ustaz, mohon kami diberikan intisari dari apa yang telah dibahas. Tafadhol. Jadi ya, setiap ibadah pasti ada syarat-syarat, ada rukunnya. Maka dari itu siapapun dia yang ingin beribadah, baik itu wudu ataupun sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain, dia wajib belajar dulu, ya, mempelajari apa sih syarat-syaratnya, apa sih rukunnya, apa sih pembatalnya. Sebab kalau kita tidak mempelajari itu, mengakibatkan ibadah kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebutkan dalam hadis ada orang kata Rasulullah SAW, selama 60 tahun sholat nggak diterima satupun sholatnya. Gara-gara apa? Gara-gara kata Rasulullah, dia menegakkan rukunya, tapi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Ya. Sehingga akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya tersebut gara-gara tidak memenuhi rukun daripada sholat. Makanya penting ya kita belajar betul-betul tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, ya tentang pembatal-pembatalnya, ya sehingga kita benar-benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.